Halo Sobat Shimizu, kembali lagi bersama saya Ari. Nah, kali ini saya sedang berada di pabrik pompa air Shimizu. Nah, jadi saya dapat banyak pertanyaan nih dari sahabat-sahabat Shimizu. Katanya suka banyak pompa airnya yang mengalami masalah cetak-cetok. Nah, karena itu saya datang kemari untuk bertanya sama ahlinya. Yuk, kita langsung ke dalam. Jadi ini tempat ruang kerjanya Mas Eka nih yang bakal kita mau tanyain buat ngatasin tips ngatasi pompa cetak-cetok. Halo Mas Eka, apa kabar? Baik ya. Sahabat Shimizu ini dia Mas Eka yang nanti akan jelasin tips mengatasi pompa cetak-cetok. Mas Eka boleh kenalin diri dulu ke sahabat Shimizu? Oke, nama saya Eka, saya dari bagian R&D Shimizu. Oh, R&D Shimizu ya. Kayak apa yang bisa dibantu nih? Ya Mas Eka, saya nih dan sahabat Shimizu ada masalah pompa suka cetak-cetok Mas Eka. Oh, Kira-kira ada tips dan solusi nggak sih seperti apa? oh ada, tapi kita langsung ke test room kita dulu. Tes room kita? Iya. Oke, boleh Mas Eka. Mari. Oke sahabat Shimizu, sekarang kita lagi berada di test roomnya Shimizu ya Mas Eka ya? Benar. Ya? Oke, sekarang kita mau ngetes ya Mas ya, untuk masalah yang tadi saya ceritain itu ya. Siap. Mari. Mas Eka nih sekarang saya lihat ada dua pompa nih Mas. Iya. Ini ada 130 dan ini ada 135E ya. Iya. Nah, ini dua pompa ini sama-sama pompa otomatis. Betul. Yang dibedakan hanya small tanknya. Mau tanya aja ya. Yang di sini small tanknya pakai membran dan yang ini nggak pakai membran. Oke. Jadi saya ada masalah nih Mas, pompa saya suka bunyi cetak-cetok. Itu kira-kira kenapa tuh Mas? Nah, oke, kita coba dulu nih ya. Nah, Apakah seperti ini? iya, kayak ini Mas Eka. Nah, biasanya pompa yang seperti ini, cetak-cetak itu ada beberapa masalah. Yang pertama, masalahnya itu yang harus kita cek instalasinya. Instalasi keluar ya. Instalasi keluar ya. Instalasi keluarnya. Kita lihat di situ ada kebocoran atau enggak. Oke, baik. Jadi kalau semua setelah dicek instalasi, ada masalah yang kedua lagi. Apa lagi itu Mas Eka? Nah, yang kedua itu kerannya. Oh, berarti keran yang kayak di kamar mandi atau di dapur ya berarti Mas Eka ya? Keran kita biasanya ada keran yang kita pakai tapi udah lama dipakai rusak. Oh, udah kayak doll gitu kan ya? Jadi ditutup tapi dia nggak mau nutup. Benar. Itu masalah kedua. Dah. Ke masalah ketiga. Masalah ketiganya itu dari pompa. Kebetulan yang kita tes ini kan pompa 135. Iya. Nah 135 ini small tank yang pakai membran. Nah, jadi kita lihat small tanknya nanti. Kita cek small tanknya. Kita cek small tanknya. Nah, masalah terakhir yang keempat itu ada di otomatisnya atau pressure switch-nya. Nah, jadi gitu. Itu masalah-masalah yang ditimbulkan menyebabkan pompa cetak-cetok. Oh, jadi ada 4 masalah itu yang bikin pompa cetak-cetok ya Mas Eka ya? Iya, benar. Oke Mas Eka, sekarang saya mau nanya Mas Eka, ini kalau kayak gini nih, cetak-cetok terus kayak gini, akibatnya apa sih kalau kita nggak perbaikin? Oke, jadi kalau untuk dibiarkan pompa Iya. seperti ini, yang pertama listrik kita akan meledak, akan ya, boros, ya. benar, akan boros. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, umur pompa akan semakin pendek. Oh, oke baik. Berarti banyak pengaruhnya ya? Iya. Dan untuk yang kita masuk ke masalah tadi ya. Jika masalahnya kita udah ketemu di instalasinya ada bocor tapi kita nggak mau memperbaiki, itu sayang. Yang pertama airnya kan bocor tuh, Iya. jadi sering keluar terus kita buang-buang air kan itu nggak Buang air, baik. iya. Yang pertama. Terus untuk masalah yang kedua kerannya rusak. Kita udah tahu bahwa kerannya rusak atau kerannya udah lama, udah dol, tapi kita biarin aja, ya sama seperti tadi. Iya. Buang-buang air Buang lagi, air. kan itu nggak baik. Benar. Nah, kalau untuk yang ketiga, kita udah tahu semua tanknya penuh. Iya. Karena kan ini nggak ada membran.
Jadi nggak ada yang ngebalikin lagi air yang kita nampung ini. Terus kita biarin aja. Ya sama aja. Kita nggak bakalan bisa menemukan pompa ini mati gitu nggak. Tapi tetap terus kayak gini aja Mas. Bener. Tetap Kita bakalan listriknya ya bakalan mahal loh. Kita sering mati hidup Iya, benar. pompa. Nah, kalau udah ketahuan pressure switch-nya rusak, ya balik lagi ke tadi. Jadi umur pompanya bakalan nggak lama, akan merusak ke komponen-komponen lainnya. Gitu. Tapi pasti yang rusak pertama tuh kalau dari pressure switch ini ya Mas ya. Maksudnya Benar. nanti dalamnya kayak bisa kebakar gitu kan? Iya Mas, ya? benar, kebakar. Nanti kita bisa mempengaruhi entar motornya, terus nanti instalasinya bakalan kan jalannya seperti ini nih, cetak, tapi air nggak keluar. Atau di sini diputar. Diputar aja Mas. Nah, lama kelamaan kan air yang ada di dalam pompa ini panas. Nah, kalau udah panas, instalasi yang kita pakai kan biasanya pakai PVC. Nah, kalau PVC itu nggak tahan panas. Nah, jadi karena air yang diputar terus jadi panas, pipanya instalasinya melembung, lama-lama jadi bocor. Tadi di pressure switch ada masalah. Nah, akibatnya seperti ini nih. Kalau pressure switch-nya masalah atau kebakar, dia akan lengket. Oh, Lengket di pressure switch-nya. Jadi lengket di- Akhirnya dia nggak mau mati, dia hidup terus. Nah, seperti ini. oh. Nah, kalau udah pressure switch-nya yang rusak, seperti ini lengket, nggak mau balik. Nah, di dalam ini kan pompa diputar terus. Nah, Yang tadi saya bilang jadi panas dan instalasinya bengkak. Ah. Akhirnya bocor, rusak, sama parah. Selain itu ada lagi listriknya semakin mahal. Oh, listriknya semakin mahal. Air nggak keluar. Nah, di sini air nggak keluar, tapi listrik tinggi, ampernya tinggi. Emang kalau normalnya biasa kalau nggak rusak nih Mas, pressure switch-nya, ampernya itu di berapa sih biasanya? Biasanya di 1,1. 1,1, ya. 1,1. Ini kan udah 1,7. Ya. Jadi semakin tinggi. Nah, kalau seumpama kita di rumah nggak pakai pompa, kalau pompa otomatis ya kita tutup kerannya. Aturan kan pompanya mati. Pompanya mati seperti ini. Iya. Ampernya 0. Listrik di rumah kita aman, Berarti nggak nyala itu. nggak nyala. Tapi karena pressure switch-nya rusak, jadi walaupun kerannya ditutup, pompanya tetap nyala. Berarti ini yang bikin jadi boros listrik. Iya, gitu, boros kayak- listrik, instalasi bisa panas karena airnya diputar terus. Oh. Nah, jadi gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, di dalam pompa kita itu ada yang namanya thermal protector motornya di dalam gulungannya. Itu yang lindungin dari panas itu. Ya, melindungi dari panas untuk tidak menghajar ke motornya. Oke. Tapi tetap kalau seumpama motor udah panas mati, terus pompa mati, tapi air di sini tetap panas. Kita nggak bisa nurunin pompa air selain kita buka kerannya. Jadi kalau suhu airnya sudah panas, ya nanti yang dihajar instalasinya. Oke Mas Eka, tadi kan kita udah bahas masalah dan juga akibatnya kalau dibiarkan. Nah, sekarang solusinya apa nih Mas Eka? Nah, kalau untuk solusinya kan berbeda-beda, tergantung ke masalahnya di mana. Masalah di mana? Nah, jadi kalau seumpama masalahnya ada di instalasinya, instalasi keluarannya, ya otomatis kita harus ganti dan kita harus perbaiki kalau bisa masih bisa diperbaiki. Tapi kalau nggak bisa diperbaiki ya kita harus ganti pipa semuanya. Ganti pipa semuanya. Yang baru, oke. Baik. Nah, untuk yang masalah untuk yang kedua yaitu di kerannya, kalau kita udah tahu kerannya itu udah rusak atau dol, ya mau nggak mau kita harus ganti kerannya. Iya, benar. Supaya nggak cetak-cetak. Ya, supaya nggak cetak-cetak lagi. Nah, untuk masalah yang ada di pressure switch-nya, nah kalau untuk yang di pressure switch-nya ini ya otomatis kita nggak bisa Nggak ada pilihan lain ya, nggak ada Mas? pilihan lain, kita harus ganti. Nah, untuk menggantinya ada nih, kita bisa beli di service center, ada di bawah nih, di service centernya Oh, Shimizu. iya. Nah, kalau untuk yang terakhir di small tank-nya saya ada tip. Apa tuh Mas Eka? Boleh dikasih tahu ke sahabat Shimizu itu? Boleh. Jadi gini, kalau kita udah terlanjur dari pompa Shimizu yang small tanknya nggak ada membrannya, terus pompa kita cetak-cetok, tipsnya gini, jadi matiin
pompanya, Oke. cabut, pastinya nggak ada aliran listrik lagi ya. Nah, kita tunggu sampai pressure-nya atau dibuka kerannya sampai nggak ada pressure sama sekali di pompanya. Kalau sudah yakin nggak ada pressure yang ada di pompanya, kalau nggak kita tunggulah 5 menit, kurang lebih 5 menit biar lah. lebih aman ya. Nah, aman ya. Soalnya bahaya nih, masalahnya masalah pressure nih. Tekanan tinggi. Tekanan ini kan. Nah, kalau sudah yakin nggak ada, kita buka. Semua tanknya kita buka. Kita kuras air yang ada di dalam. Nah, kita kuras air yang ada di dalam. Nah, kita kuras sampai kosong. Kebetulan saya di sini ada 2 small tank. Oh, jadi siapin yang udah kosong ya Mas ya? Iya, karena lama kalau mau Iya. kuras. Karena berasnya lumayan lama ya Mas ya? Nah, ini kita udah nggak ada airnya dalam small tank. Kita pasang kembali. Nah, sampai kenceng ya. Nah, baru boleh dinyalakan. Oh, saya nyalain ya, Mas ya? Siap. Terus kita tutup kerannya. Kita lihat cetak-cetak lagi nggak ya. Mati. Jadi Berarti itu- kalau masangnya di small tank, kita cukup bersihin aja Mas ya? Iya, Buang airnya ya? buang airnya sampai kosong. Nah, jadi sebenarnya kita juga punya pompa yang ada member, kayak tadi nggak ada membernya. Kita iya. ada yang ada membernya. Nah, seperti contohnya 130 nih. Nah, pompa 130 ini nggak pakai dikuras-kuras, nggak pakai dibuang-buang airnya. Karena ada membran itu. Jadi ada membrannya. Boleh ditunjukkan membrannya? Nah, jadi ini small tank yang nggak ada membrannya, contohnya seperti ini. Dan 130 ini yang ada membrannya nih. Jadi di sini ini membrannya nih, kalau ini nggak ada. Jadi kan kan kosong ya Mas? kosong. Ya. Kalau yang ini ada ada membrannya. Nah, ada karet, Ada ada karet karetnya, ya. benar. Oke Mas Eka, ini kan tadi ada 2 small tank ya? Hmm. Kan yang satu ada membran, yang satu nggak ada membran. Iya. Bisa dijelasin nggak perbedaannya itu apa sih? Nah, jadi yang nggak ada membran ini bentuknya seperti ini ya, tadi ya. Oke. Jadi di tengah-tengahnya nggak ada membran. Kosong nggak berarti ya, ada Mas ya? karet. Nah, ini yang ada membran nih. Nah, ini perbedaannya. Fungsi membrannya ini apa sih Mas? Nah, jadi fungsinya membrannya seperti ini. Jadi membran ini adalah untuk mengurung air yang angin yang terjebak, udara yang terjebak. Oh, berarti di dalam membran ini ada udaranya ya? Iya, Berarti jadi ya? membran ini untuk memisah nih. Misal yang sini adalah ruang air, yang ini adalah ruang udara. Oke. Nah, jadi cara kerja gini, saat pompa menyala dan keran ditutup, itu kan timbul tekanan, timbul Iya. pressure-nya akan menekan ke membran ini tadi. Oh, si membrannya Nah, jadi kayak gini udaranya. Nah, karena di sini ada udara yang terjebak, udara itu kan sifatnya nggak bakalan keluar kalau nggak ada botol. benar. Nah, kan di sini akan sama-sama menekan nih. Jadi sama-sama nekan ya? Sama-sama berarti? menekan, angin nekan ke ke membran, air juga nekan ke membran. Nah, jadi pada saat ditutup keran di rumah, jadi dia stabil, akan mati cepet. Oh. Jadi nggak cepat stop. Jadi nggak cetak ya. Berarti kalau ini nggak mesti harus sering dibersihin dong berarti Mas ya? Nah, karena saat keran itu dibuka, otomatis yang tadi ketekan kan bebas. Jadi air yang di sini langsung keluar. Nah, jadi gitu. Nah, bedanya kalau yang nggak pakai membran, nah kayak gini. Saat dipasang hanya angin yang terjebak biasa, tanpa ada yang dikurung ya, hanya terjebak biasa. Nah, saat kita buka keran normal lah di rumah ya, buka tutup, lama-lama angin yang terjebak ini ikut keluar sama air. Sedikit, sih lama-lama habis ya. Dan tangki ini isi air penuh. semua. Nah, begitu air semua. Nah, karena air semua itu nggak ada sifat untuk pressure, nggak bisa nekan. Jadi akhirnya ya tadi terjadi cetak-cetak. Oh. Nah, jadi gitu. Oke.
Oke, baik. Jelas Mas penjelasannya. Oke, itu dia sahabat Shimizu tips untuk mengatasi pompa cetak-cetok dengan pompa otomatis dengan berjenis otomatis pressure switch ya Mas Eka ya. Jadi untuk jenis otomatis lainnya akan kita bahas di episode selanjutnya Mas Eka ya. Oke, kalau gitu makasih nih Mas atas waktunya ya untuk pembahasannya. Nah, itu dia sahabat Shimizu tips untuk mengatasi pompa yang cetak-cetok. Nah, untuk informasi lainnya kalian bisa follow sosial media Shimizu di bawah ini ya. Kalau gitu, sampai jumpa sahabat Shimizu.